Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Dan kali ini kita mulai masuk ke bahasan mengenai mikrotiknya langsung. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita udah belajar network fundamental, sekarang kita mulai masuk ke penggunaan router mikrotik. Dan pembahasan pertama kita bakal bahas mengenai manajemen router. Ya, lebih tepatnya kita manajemen router mikrotik kita. Dan sebelum kita lakukan manajemen router, kita kenalan dulu apa itu mikrotik. Jadi kita bahas dulu di introduction to mikrotik. Nah, mikrotik itu teman-teman itu perusahaan di Latvia sana dan dia itu produknya diantaranya ada router OS ya dan ada juga router board. Router OS ini ya OS-nya ya, sistem operasinya, softwarenya. Itu bisa dipasang buat di PC. Ya, bisa juga buat simulator kayak kita pakai nanti di Genestry. Dan kita menggunakan router OS sebagai softwarenya. Dan produk lainnya itu router board. Router board itu yang fisikannya, ada fisiknya. Dan sebenarnya ya di dalam ini udah ada juga router OS-nya. Router board ini siap pakai. Sudah include dalamnya router OS. Sudah ada software-softwarenya. Nah, router board ini ada banyak serinya. Ada seri 941, RB400, RB600, 750, RB1100. Ada CCR ya, Mikrotik CCR. Dan banyak lagi. Ada switchnya juga. Jadi Mikrotik itu ya brandnya, mereknya, vendornya, produknya Mikrotik gitu. Jadi router board ini jenisnya router, tapi dari Mikrotik. Kita mulai dulu dari first time access the router. Jadi gini teman-teman, ketika kita beli router Mikrotik pertama kali, itu sebenarnya routernya udah bisa dipakai, udah bisa kita pasang di jaringan kita, tinggal pakai langsung udah bisa. Kenapa? Karena di router itu sudah ada konfigurasi bawaannya atau istilahnya default configurationsnya. Sudah ada nanti. Nah, untuk akses router itu kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Kita bisa akses dengan serial console. Ya, tapi ini enggak semua router yang bisa. Ada router yang ada serial console-nya, ada juga yang enggak. Tapi kalau serial console kita cuma bisa pakai command line. Command line. Berikutnya kita bisa akses dengan telnet, juga dengan SSH, juga Winbox. Ini yang sering dipakai oleh pengguna Mikrotik. Kemudian bisa juga dengan FTP, Webfig, dan MacTelnet. Masing-masing cara ini bedanya ya, ada yang cuma bisa CLI, contohnya ya serial console, telnet, SSH, dan FTP, dan juga MacTelnet. Itu cuma bisa via CLI. Ada juga yang support GUI, jadi ada graphical user interface, ada grafiknya, grafisnya, itu bisa menggunakan Winbox. Jadi tinggal klik-klik ya untuk memberikan konfigurasi. Juga bisa dengan Webfig. Kita bakal coba nanti dengan Webfig dan juga konsol. Dan diantaranya juga ada yang perlu IP address. Contoh kalau telnet kita harus ada punya IP address di routernya. SSH juga, FTP juga, Webfig juga. Jadi harus ada dulu IP address yang terpasang di router. Nah, baru bisa kita akses menggunakan cara-cara yang seperti telnet, SSH, FTP, dan Webfig. Gitu. Kalau kondisi baru gini ya, di router itu ada IP defaultnya yang terpasang di interface Ether 2. IP defaultnya itu ini 192.168.88.1. Jadi kalau kita mau akses router menggunakan IP address, maka kita harus setting di laptop kita IP address yang satu subnet dengan router. Nah, jadi kita bisa pakai 88 titik sekian, bisa 2 ya, 3 dan maksimumnya 254. Nah, ini topologinya. Pasang di router di Ether 2, baru pasang di laptop untuk di LAN-nya. Setting IP address di laptop dengan yang ini. Satu subnet dengan di router. Tapi kali ini kita lakukan di JNS3, jadi kita nggak perlu tuh konfigurasi default ini, juga nggak perlu setting IP address di laptop kita. Ini untuk topologi di real case-nya ya, kasus realnya.
Saya kira itu teman-teman untuk video kali ini. Kita nggak bakal labkan karena ini untuk di real device. Real device ya. Sementara kita menggunakan simulator Genesri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.